Membahas tentang Cina tentunya tidak akan ada habisnya. Contohnya saja setiap barang yang kita pakai kebanyakan berasal dari Cina. Namun, kali ini kita tidak akan membahas tentang itu. Kali ini kita akan membahas tentang dinasti yang ada di Cina. Cina adalah salah satu masyarakat berkelanjutan tertua di dunia. Cina juga memiliki banyak dinasti kuat yang memiliki dampak signifikan pada sejarah dunia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang seberapa besar dinasti di Cina tersebut pada zaman dahulu. Yang pertama adalah dinasti Han. Dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, dinasti Han memerintah Cina selama 4 abad. Melalui sistem perpajakan yang lebih efektif, dinasti ini mampu menjaga keutuhan militer dan birokrasinya. Untuk menghasilkan lebih banyak uang, dinasti Han juga mendirikan monopoli atas garam dan besi. Cina terus mendapatkan keuntungan dari monopoli ini pada tahun 2014. Dinasti Han menggunakan keuntungannya untuk memperluas perbatasan Cina dari lembah Sungai Kuning ke wilayah Cina Selatan saat ini. Sebagai hasil dari mendukung penduduk melalui pertanian padi di Cina Selatan telah berkontribusi pada peningkatan perkembangan sosial politik Cina. Tembok besar Cina dibangun pada awal dinasti Qin sebagai akibat dari pelecehan dan serangan terus-menerus mereka. Sementara itu, Cina berusaha untuk mengepung musuh-musuhnya selama pemerintahan dinasti Han, yang mengakibatkan ekspedisi ke barat menuju Xinjiang dan Asia Tengah saat ini. Percaya bahwa proses ini memperluas perspektif mereka pada peradaban lain. Perkembangan ini mengejutkan komunitas Cina, yang percaya bahwa mereka adalah satu-satunya orang di negara itu sampai saat itu. Mereka menjadi sadar akan peradaban di belahan dunia lain, yaitu peradaban India, Baktria, Sogdiana, Persia, dan lain selama ini, yang akhirnya memicu pertumbuhan jalur perdagangan yang kemudian dikenal sebagai jalur sutra. Cina terpecah setelah dinasti Han jatuh akibat perang saudara. Dinasti Sui akhirnya membawa negara itu kembali bersatu, yang diikuti oleh dinasti Tang. Cina diperintah oleh dinasti Tang dari tahun 610 hingga 907 Masehi. Cina menjadi terkenal selama periode ini yang dikenal sebagai dinasti Tang dan merupakan zaman keemasan kekaisaran Cina. Dinasti Tang mampu menjadi kekuatan dominan atas tetangganya karena populasinya yang besar sekitar 80 juta orang. Cina sering menggabungkan wilayah Manchuria dan Vietnam selama periode ini untuk memperluas wilayah Laut Timur dan Selatan. Korea, Jepang, dan Tibet adalah contoh negara lain yang berkembang di bawah pengaruh Cina. Karena mereka telah belajar bertarung dengan berbagai cara, militer dinasti Tang menjadi luar biasa kuat. Selain itu, Tang sering mengimpor dan membiarkan berbagai jenis kuda karena kegemaran mereka pada kuda, sebuah praktik yang sebenarnya jarang terjadi di Cina. Selain itu, Tang mempromosikan dan menunjuk jenderal-jenderal Asia Tengah yang berbakat. Pada titik ini, Tang memegang erat Xinjiang. Garnisun didirikan di barat, di wilayah yang berkembang pesat yang akhirnya menguasai Asia Tengah hingga perbatasan Kekaisaran Persia. Dalam pertempuran Talas, orang-orang Arab juga mengalahkan Cina. Pemberontakan An Lushan, salah satu jenderal dinasti Tang dari Asia Tengah, tidak pernah surut. Dia menentang dan mengaku sebagai kaisar. Pemberontakan ini mengakibatkan kematian setengah penduduk kekaisaran, yang pada gilirannya menyebabkan kelaparan dan penyakit. Meskipun demikian, pemerintahan Tang menemukan cara untuk bangkit meskipun itu sulit disangkal karena dibantu oleh Tibet dan Turki. Sayangnya, dinasti ini akhirnya runtuh juga. Dinasti-dinasti berikutnya sangat lemah setelah jatuhnya dinasti Tang. Faktanya, Ning yang berpenguasa pada 1368 sampai 1644 dianggap sebagai salah satu pemimpin terburuk Cina karena kemunduran intelektual, politik, dan ekonomi negara pada saat itu. Sementara dinasti Qing, yang memerintah dari tahun 1644 hingga 1911 datang setelah dinasti ini runtuh. Sayangnya, Barat sering menyalahkan Qing karena membiarkan sistem Tiongkok runtuh. Dibandingkan dengan objek lain, Tiongkok masih mempertahankan perbatasan yang meluas jauh melampaui pusat tradisionalnya saat ini, dan jumlah kerugian teritorial relatif rendah.
Cina bukanlah tempat kelahiran sebenarnya dari dinasti Qing. Setelah pembentukan negara di Manchuria, mereka adalah orang Manchu yang diizinkan masuk ke Cina. Qing, berbeda dengan orang Mongol, mendirikan negara Cina yang abadi dan mengimpor tanaman baru yang akhirnya bisa berkontribusi pada 400 juta penduduk Cina. Qing adalah dinasti pertama Cina yang secara efektif mengendalikan Tibet, Xinjiang, Manchuria, dan Mongolia. Diplomasi ahli oleh Qing adalah faktor lain dalam keberhasilannya. Selama dinasti Qing, Cina memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kehadiran di Asia Tenggara dan Asia Himalaya. Sistem Cina mencakup Myanmar, Nepal, Lembah Chitral, dan Siam, di antara negara-negara lain. Secara keseluruhan, Qing berhasil membangun kontrol Cina atas sebagian besar sumber daya Asia ke era modern.